refused to believe it was a shooting until it just kept going and going. And then Jason Aldean left the stage, and then everybody started fleeing. And we started fleeing. We had to hop a gate to get out. Tragedi penembakan di Las Vegas pada 1 Oktober 2017 yang dikenal saat itu sebagai Las Vegas Shooting adalah salah satu insiden penembakan massal paling mematikan dalam sejarah modern Amerika Serikat. Peristiwa ini terjadi saat seorang pria bersenjata yang bernama Stephen Paddock melepaskan tembakan dari jendela kamar hotel di lantai 32 Mandalay Bay Resort and Casino ke arah kerumunan yang sedang menikmati konser musik country di Route 91 Harvest Festival yang dihadiri saat itu oleh sekitar 22.000 orang. Dalam hitungan menit, suasana festival yang awalnya penuh kegembiraan berubah menjadi mimpi buruk. Paddock menembakkan lebih dari 1.000 peluru, menewaskan 58 orang dan melukai lebih dari 850 lainnya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Kepanikan melanda ketika para penonton konser berusaha mencari pelindungan dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Respon cepat dari petugas keamanan, polisi, dan para penonton yang heroik membantu menyelamatkan banyak nyawa. Lantas apa motif sebenarnya atas tragedi yang terjadi ini? Mari kita telusuri bersama-sama. Kejadian ini dimulai pada 1 Oktober 2017 malam. Di kota yang dikenal dengan gemerlap hiburannya, Las Vegas, sebuah tragedi mengerikan terjadi. Saat itu ribuan penggemar musik country berkumpul di Route 91 Harvest Festival, sebuah acara tahunan yang diadakan di area terbuka di Las Vegas Strip. Para penonton menikmati penampilan artis top di panggung utama dan tidak menyadari ancaman yang mengintai dari kejauhan. Stephen Paddock, seorang pensiunan akuntan berusia 64 tahun, telah merencanakan serangan ini dengan sangat teliti. Beberapa hari sebelumnya, Paddock memesan sebuah kamar di lantai 32 Mandalay Bay Resort and Casino yang menawarkan pandangan langsung ke lokasi festival. Ia membawa berbagai jenis senjata api, termasuk senapan semi-otomatis yang dimodifikasi dengan boomstick untuk meningkatkan laju tembakannya. Dan pada pukul 22:05 saat konser mencapai puncaknya, Paddock mulai melepaskan tembakan pertama ke arah kerumunan dari jendela kamar hotelnya. Tembakan itu menimbulkan kepanikan luar biasa. Ribuan orang berlarian, mencari pelindungan di balik panggung, barikade, dan kendaraan. Dalam kegelapan dan kekacauan, suara tembakan terus berlanjut tanpa henti selama lebih dari 10 menit. Tembakan demi tembakan menghujani penonton yang tak berdaya. Di tengah kekacauan itu, petugas polisi dan keamanan bergegas menuju lokasi untuk membantu para korban dan mengidentifikasi sumber tembakan. Mereka segera menyadari bahwa tembakan berasal dari lantai tinggi Hotel Mandalay Bay. Tim SWAT dan unit kepolisian dengan cepat menuju kamar Paddock. Dan pada pukul 23:20 mereka berhasil mencapai kamar tersebut dan menemukan Paddock telah tewas bunuh diri. Selama proses evakuasi dan pertolongan pertama, para petugas medis dan sukarelawan bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan nyawa. Ambulans dan kendaraan pribadi digunakan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sementara itu pihak berwenang memulai penyelidikan besar-besaran untuk memahami bagaimana dan mengapa tragedi ini terjadi. Mereka menemukan lebih dari 23 senjata api di kamar hotel Paddock, serta ribuan peluru. Meskipun upaya maksimal dilakukan untuk mencari tahu motif Paddock, hasil penyelidikan tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Tidak ditemukan catatan atau pesan yang menjelaskan alasannya melakukan tindakan tersebut.
Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi komunitas Las Vegas dan memicu perdebatan nasional tentang pengendalian senjata dan keamanan publik. Setelah penembakan tragis di Las Vegas pada malam 1 Oktober 2017, pihak berwenang segera memulai investigasi besar-besaran untuk mengungkap motif di balik serangan brutal tersebut. Ketika tim SWAT dan kepolisian memasuki kamar hotel di lantai 32 Mandalay Bay Resort and Casino, mereka menemukan pelaku, yaitu Stephen Paddock, telah tewas bunuh diri di antara gudang senjata yang menakutkan. Pada saat itu kepolisian telah menemukan lebih dari 23 senjata api, ribuan peluru dan beberapa perangkat modifikasi senjata seperti boom stock yang digunakan untuk meningkatkan laju tembakan. Pihak berwenang termasuk FBI dan Departemen Kepolisian Metropolitan segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap latar belakang Paddock. Mereka menyisir apartemen di Mesquite, Nevada, serta properti yang dimilikinya. Di rumahnya ditemukan lebih banyak senjata, amunisi, dan bahan peledak. Paddock yang sebelumnya dikenal sebagai pensiunan akuntan dan penjudi kelas atas, tidak memiliki catatan kriminal serius atau ketertarikan dengan kelompok ekstremis manapun, menambah misteri di balik tindakannya. Penyidik juga memeriksa kehidupan pribadi dan digital Paddock. Ribuan pesan email, catatan keuangan, dan rekaman video diperiksa dengan seksama. Mereka menemukan bahwa Paddock telah melakukan persiapan matang selama beberapa bulan, termasuk membeli senjata dan melakukan pengintaian pada berbagai lokasi konser lainnya, sebelum memutuskan untuk menyerang Route 91 Harvest Festival. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama penyelidikan adalah bagaimana Paddock berhasil menyelundupkan begitu banyak senjata dan amunisi ke kamar hotelnya tanpa terdeteksi. Melalui rekaman CCTV, terungkap bahwa Paddock membawa senjata-senjatanya dalam koper besar melalui beberapa perjalanan lift, menghindari kecurigaan staf hotel dan bertindak seperti tamu biasa. Selama proses investigasi, pihak berwenang juga berusaha mengungkap motif di balik serangan tersebut. Paddock tidak meninggalkan catatan atau pesan yang menjelaskan tindakannya, dan wawancara dengan keluarga serta teman-temannya tidak memberikan petunjuk yang jelas. Investigasi juga memeriksa kemungkinan gangguan mental atau masalah kesehatan, namun tidak ada bukti konkret yang ditemukan. Investigasi menyeluruh ini tidak hanya berfokus pada tindakan Paddock, tetapi juga pada respon keamanan dan tindakan preventif untuk masa depan. Pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan keamanan di acara publik besar dan hotel menjadi isu penting. Industri perhotelan dan penyelenggaraan acara mulai mempertimbangkan langkah-langkah keamanan tambahan, termasuk peningkatan pengawasan dan pelatihan staf untuk mendeteksi tanda-tanda ancaman potensial. Walaupun banyak pertanyaan tetap tidak terjawab, hasil investigasi ini memberikan wawasan penting mengenai persiapan dan eksekusi salah satu penembakan massal paling mematikan di Amerika Serikat. Sebagai penutup, penembakan Las Vegas pada 1 Oktober 2017 tetap menjadi salah satu momen paling tragis dalam sejarah Amerika Serikat, meninggalkan bekas luka yang mendalam pada ribuan orang. Tragedi ini tidak hanya merenggut nyawa dan menyebabkan luka fisik, tetapi juga memicu trauma emosional dan psikologis yang panjang bagi para korban dan keluarga mereka. Dampaknya terasa hingga komunitas lokal dan nasional, memicu perdebatan tentang pengendalian senjata dan keamanan publik. Meskipun banyak pertanyaan mengenai motif di balik tindakan brutal Stephen Paddock tetap tidak terjawab. Peristiwa ini telah mengingatkan kita semua tentang kerapuhan hidup dan pentingnya solidaritas serta dukungan komunitas dalam menghadapi masa-masa sulit. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Las Vegas untuk pulih dan bangkit kembali menunjukkan kekuatan semangat manusia dalam menghadapi tragedi. Sebagai sebuah bangsa, penting bagi kita untuk terus belajar dari peristiwa ini dan berusaha menciptakan dunia yang lebih aman bagi semua. Mari kita kenang mereka yang telah tiada, dukung mereka yang masih berjuang dengan dampaknya, dan berkomitmen untuk melakukan segala yang kita bisa untuk mencegah kekerasan seperti ini terjadi lagi di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian kepada mereka yang terdampak dan terus sebarkan kesadaran akan pentingnya keamanan publik.
Tetap waspada dan saling mendukung, dan jaga keselamatan kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Serta properti lain yang dimiliki serta properti lain yang dimilikinya serta properti yang dimilikinya. Di rumahnya ditemukan lebih banyak senjata, amunisi, dan bahan peledak.